Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santremole. Di langit yang gelap dan sunyi, sebuah pesawat tempur tercanggih dunia melintas. Tak terlihat radar, tak terdengar oleh siapapun. F-35 Israel, kebanggaan teknologi militer barat, yakin bisa menembus wilayah udara Iran tanpa jejak. Sebuah rudal siluman, buatan tangan-tangan yang selama ini diremehkan dunia, muncul dari bayangan, dan dalam satu ledakan. Inilah kisah nyata. Saat satu rudal lokal mengguncang langit dunia dan membuat Israel serta seluruh dunia barat terdiam. Menjatuhkan mitos tak terkalahkan bernama F-35. Tapi malam itu, inilah kisah nyata. Saat satu rudal lokal mengguncang langit dunia dan membuat Israel serta seluruh dunia barat terdiam. Keyakinan, tonton sampai akhir, dan bersiaplah tercengang, berubah menjadi mimpi buruk. Langit malam di atas timur tengah terlihat tenang, namun ketegangan di daratan justru semakin menggumpal. Di ruang kendali udara Iran, radar-radar mutakhir mendeteksi gelombang elektromagnetik tak biasa. Namun yang membingungkan, objek itu tak terdeteksi secara visual. Komandan unit mengerutkan dahi. Apakah ini F-35? Sementara itu, ribuan kaki di atas permukaan tanah, sebuah jet tempur F-35 Israel melesat dalam keheningan. Pilotnya, Kapten Yoav Levi, salah satu pilot tempur terbaik Angkatan Udara Israel, menjalankan misi pengintaian strategis ke arah perbatasan udara Iran. Dalam kokpit super canggihnya, Yoav tersenyum percaya diri. Tak ada radar yang bisa menyentuhku, gumamnya. Ia tahu bahwa F-35 adalah mahakarya udara, tak kasat radar, bersenjata canggih, dan memiliki sistem pengelabuan paling mutakhir di dunia. Tapi ia tak tahu satu hal, lawan mereka sudah tidak sama lagi. Di Tehran, ruang bawah tanah yang tak diketahui oleh dunia internasional, para insinyur militer Iran sedang merayakan hasil pengujian terakhir dari proyek rahasia mereka. Rudal siluman Zulfikar X. Rudal ini tidak hanya menyasar panas atau radar, tapi juga mampu mendeteksi dan mengunci pada gangguan elektromagnetik dari sistem F-35 sendiri. Jenderal Mahdi Al-Faruqi, pemimpin unit riset dan pengembangan, menatap layar. Kita siap. Sekarang waktunya dunia tahu bahwa langit ini bukan milik siapapun. Pada saat yang sama, Pusat Kendali Militer Israel menerima laporan dari satelit pengintai mereka. Iran tidak menunjukkan pergerakan militer besar. Laporan ini membuat para komandan semakin percaya bahwa misi pengintaian akan berjalan lancar. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengirim satu unit tambahan untuk mengintai lebih dalam. Namun di sisi lain, Iran tidak menggerakkan tank atau pasukan. Mereka hanya menunggu. Diam. Hening. Tapi tidak buta. Di ruang operasi udara Iran, Letnan Ali Mazari menatap layar radar hibrida dengan teknologi buatan dalam negeri. Sinyal konfirmasi. Kemungkinan besar F-35. Jalur lintasannya mengarah ke pangkalan udara Desful. Jenderal Al-Faruqi menjawab dingin. Biarkan mendekat. Kita tidak akan menembak. Kita akan menjatuhkan kepercayaan diri mereka. Yoav, di dalam jetnya, melihat pemandangan gurun yang terbentang di bawah. Ia melakukan manuver kecil untuk mendekat lebih jauh. Kamera termal dan sensor elektromagnetik mulai bekerja. Ia mengumpulkan data-data militer, posisi antena, jalur patroli, dan lainnya. Semua untuk diserahkan ke pusat analisis militer Israel. Tiba-tiba, layar kokpitnya bergetar sedikit. Adans, sistem gangguan aktif. Ia menyesuaikan sensor. Tapi yang ia tidak tahu, sinyal kecil itu adalah jebakan. Di markas IRGC, tombol merah belum ditekan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa kemenangan tidak perlu ledakan besar. Cukup akurasi, strategi, dan kesabaran. Yoav mulai merasa ada yang tidak beres. Suhu di luar jet naik drastis. Tapi tidak ada misil terlihat. Tak ada alarm peringatan. Hanya ketidakpastian. Ia menekan tombol komunikasi. Menara. Ini Al-Pawan.
Saya mendeteksi keanehan elektromagnetik. Apakah ada gangguan cuaca? Pusat kendali menjawab. Negatif. Data bersih. Lanjutkan. Yoav menarik napas. Ia tetap melaju. Namun tanpa sepengetahuannya, kamera inframerah Iran sudah merekam F-35 dari jarak jauh. Zulfikar X telah dikunci. Mereka tidak terburu-buru. Target sudah cukup dekat. Tiba-tiba di layar radar Iran, muncul simbol merah berkedip. Zulfikar X siap. Target dalam jangkauan. Menunggu perintah, kata Letnan Ali. Jenderal Mahdi tersenyum. Biarkan. Kita belum perlu menembak. Kita tunjukkan bahwa kita bisa melihat mereka, meski mereka merasa tak terlihat. Beberapa detik kemudian, F-35 berbalik arah kembali ke pangkalan. Misinya selesai. Namun di layar Iran, rudal Zulfikar X masih terkunci pada target. Tak dilepaskan. Hanya dia mengikuti. Dan ketika F-35 menghilang dari layar radar, semua mata di ruang kendali Iran menyadari satu hal, permainan baru telah dimulai. Langit itu tidak lagi aman. F-35 tidak lagi tak terkalahkan. Tapi dunia belum tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Hari itu, langit Iran tetap cerah. Tapi di balik semua itu, ketegangan meningkat tajam. Apa yang terjadi kemarin malam dengan F-35 Israel tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Di dalam markas rahasia militer Iran, Letnan Ali Mazari dan timnya tengah menyempurnakan algoritma pelacakan Zulfikar X. Rudal cerdas ini bukan sekadar peluru kendali. Ia bisa menghafal jejak elektronik pesawat musuh dan bahkan beradaptasi terhadap sistem pengelabuan yang berubah-ubah. Jenderal Mahdi Al-Faruqi berdiri di depan layar besar menampilkan simulasi lintasan pesawat tempur dan rudal. Suaranya dingin tapi mantap. Kita sudah tahu titik lemahnya. F-35 bukan dewa langit. Ia hanya terlalu lama tidak diuji oleh musuh yang cukup cerdas. Sementara itu di Israel, laporan intelijen tentang sinyal gangguan di perbatasan Iran dikubur rapi. Tidak ada yang mau mengakui bahwa ada kemungkinan sistem F-35 bisa terlihat. Komandan Operasi Udara, Brigadir Jenderal Erez Shalev, justru mengeluarkan instruksi baru, kirim unit F-35 kedua, dengan misi lebih dalam, lebih dekat, dan tanpa protokol komunikasi aktif. Pesawat kedua ini dikendalikan oleh dua pilot senior, Kapten Amos dan Letnan Tamar. Mereka adalah tim elit yang sudah melakukan puluhan misi rahasia lintas negara. Dalam briefing singkat, mereka hanya diberitahu, Iran sedang bereksperimen, kalian cukup buktikan mereka belum punya mata untuk melihat kalian. Tapi yang mereka tak tahu, Iran tak lagi bereksperimen. Mereka sudah siap bermain nyata. Di saat F-35 kedua melintasi langit perbatasan Iran dengan sistem komunikasi pasif dan stealth mode penuh, tim IRGC sudah bersiaga. Tapi kali ini bukan sekadar deteksi. Jenderal Mahdi sudah mengeluarkan satu instruksi baru. Jika mereka masuk lebih dari 120 mil laut, kita tembak. Radar multispektrum Iran mulai menangkap jejak halus. Sangat samar, tapi konsisten. Tidak berbentuk pesawat, tapi aliran energi elektromagnetik khas F-35. Letnan Ali membuka saluran darurat rahasia ke pusat komando. Target kedua terdeteksi. Memasuki zona kritis. Konfirmasi visual tidak tersedia, tapi sistem Zulfikar X telah mengunci pola emisi unik. Jenderal Mahdi hanya menjawab dengan satu kalimat. Beri mereka pelajaran yang tidak akan terlupakan dunia. Langit malam tiba. Di dalam kokpit F-35, Letnan Tamar fokus penuh. Dia melihat anomali kecil di sistem navigasi. Ada interferensi. Tidak dari luar. Tapi sistem sendiri seperti disusupi. Ucapnya. Kapten Amos mencoba mereset sistem radar onboard. Namun semua tampak normal di layar. Mereka tidak tahu. Iran menggunakan metode pelacakan frekuensi lawan sebagai umpan balik ke rudal mereka. Semakin F-35 menggunakan teknologi pengelabuannya, semakin jelas posisinya bagi Zulfikar X. Lalu dalam satu detik hening, sebuah suara alarm non-standar berbunyi keras di dalam jet. Ini bukan dari sistem pesawat, melainkan dari luar.
Sinyal komunikasi hantu disusupkan melalui gelombang gelap milik Iran. Kapten Amos langsung sadar. Kita sudah terlihat. Tapi sudah terlambat. Dari padang gurun Khuzestan, rudal Zulfikar X meluncur. Tidak menimbulkan cahaya terang, tidak mengeluarkan suara bising, hanya bayangan meluncur menembus langit malam. Dan, boom! Satu kilatan cahaya merah menembus langit. F-35 meledak di udara. Tubuhnya terpecah dan terbakar. Pilot ejek, namun langsung terdeteksi oleh unit darat Iran. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Letnan Tamar berhasil ditangkap hidup-hidup oleh Satuan Khusus IRGC. Kapten Amos tidak selamat. Berita tidak langsung menyebar. Tapi malam itu, satelit Rusia, Cina, dan bahkan Prancis merekam peristiwa tersebut. Dunia militer terguncang. Ini bukan sekadar tembakan rudal. Ini pernyataan bahwa kekuatan Barat tidak mutlak. Jenderal Mahdi berdiri di depan para wartawan lokal 2 hari kemudian. Dengan tenang ia mengatakan, "Kami tidak memulai perang. Tapi kami akan menyelesaikan siapapun yang mencoba bermain di langit kami." Di Tel Aviv, rapat darurat digelar. Kepala Mossad berbisik pada Menteri Pertahanan, "Kita harus pastikan ini tidak tersebar." Tapi, sudah terlambat. Video meledaknya F-35 bocor ke dunia maya lewat jalur tidak resmi. Dan dalam waktu kurang dari 12 jam, tagar Iran Shutdown F-35 trending di seluruh dunia. Pagi itu, suasana di ruang krisis militer Israel sangat tegang. Di meja oval yang dikelilingi para jenderal, Menteri Pertahanan Israel, Yitzhak Marmor, berdiri sambil memegang tablet yang menayangkan rekaman ledakan F-35 milik negaranya. Rekaman itu telah viral di berbagai platform, lengkap dengan analisis pakar militer independen. Rudal siluman Iran Zulfikar X berhasil menjatuhkan jet tempur tercanggih dunia. "Kita sedang diolok-olok oleh dunia," bentak Marmor. "Dan kalian bilang ini hanya kecelakaan sistem." Di sisi lain meja, Kepala Intelijen Militer menunduk. Rudal mereka, bukan buatan Rusia, bukan Cina. Mereka merakitnya sendiri. Dan kita tidak punya counter jamming untuk sistem itu. Sementara pemerintah Israel berusaha menutup informasi dengan menyebut insiden ini sebagai kegagalan teknis saat latihan malam, dunia sudah lebih dahulu mengambil sikap. Pentagon, yang ikut memasok sistem F-35 ke banyak negara, menggelar konferensi pers kilat. Jenderal Mark DeWills dari Komando Udara AS mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Jika benar F-35 bisa dilumpuhkan tanpa sistem radar tradisional, maka kita harus mempertimbangkan ulang seluruh strategi dominasi udara kita. Di Iran, rakyat menyambut gembira. Media-media nasional menayangkan cuplikan ledakan F-35 berulang-ulang, diiringi komentar dari pakar militer yang menyebut kemenangan ini sebagai Hari Kebangkitan Langit Islam. Letnan Tamar, satu-satunya pilot yang selamat dan tertangkap hidup-hidup, muncul dalam video pengakuan yang dirilis Iran. Duduk tenang di balik meja kayu sederhana, ia mengaku bahwa misinya adalah pengintaian, bukan latihan. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya tidak percaya bisa ditembak jatuh. Saya pikir pesawat saya tidak terlihat. Tapi mereka melihat, semuanya." Video itu ditonton jutaan orang hanya dalam 3 jam setelah dirilis. Reaksi internasional pun meledak. Negara-negara seperti Turki, Suriah, dan Qatar langsung meminta akses untuk mempelajari teknologi Zulfikar X. Bahkan India dan Brasil dilaporkan mengirim delegasi rahasia ke Tehran. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Adalah Arab Saudi, musuh bebuyutan Iran, yang justru mengajukan pertemuan darurat diplomatik dengan Tehran. Mereka ingin membahas stabilitas udara regional dan kemungkinan kerjasama pertahanan kawasan. Jenderal Mahdi Al-Faruqi, sosok yang kini menjadi ikon nasional Iran, menjawab pendek saat diwawancarai stasiun TV Al-Alam. "Kami tidak ingin perang. Tapi jika langit kami dijamah tanpa izin, maka langit mereka pun bisa kami sentuh." Israel tidak tinggal diam. Di sebuah markas tersembunyi dekat Yerusalem, para ilmuwan cyber militer bekerja tanpa henti. Tujuan mereka hanya satu, retas sistem kendali Zulfikar X,
dan cari tahu siapa yang bantu Iran membangunnya. Beberapa petunjuk mengarah ke perusahaan teknologi sipil di Shanghai, yang diduga terlibat lewat jalur investasi fiktif. Tapi yang lebih mengejutkan, salah satu jejak sistem kendali ditemukan berasal dari kampus teknik tinggi, di dalam Iran sendiri. Iran memang tidak sepenuhnya sendiri. Tapi sebagian besar keberhasilan itu adalah hasil kerja keras dalam negeri. Sebuah kenyataan yang membuat Barat gemetar. Malam itu, di media sosial, video editan memperlihatkan perbandingan antara F-35 yang menghilang dari radar dengan rudal Zulfikar X yang muncul seperti bayangan dari neraka. Netizen menyebutnya senjata hantu dari Persia. Dan seperti api dalam sekam, video-video teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menyebut Iran sudah punya sistem AI tempur rahasia. Ada pula yang menyebut rudal itu sebenarnya hasil proyek Nazi yang tidak pernah dirilis. Tapi terlepas dari semua spekulasi, satu kenyataan tidak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, langit Timur Tengah tidak dikuasai oleh Barat. Dan dunia baru menyadari bahwa era dominasi udara sudah berubah. Di akhir pekan, satu berita muncul pelan tapi menggebrak. Iran diundang dalam Forum Pertahanan Udara Global di Moskow. Rusia, China, dan India siap buka kerja sama terbuka. Israel terpukul. Amerika mulai goyah. Dan publik dunia? Mereka menyaksikan cerita ini seperti menonton film blockbuster. Namun ini bukan film. Ini kenyataan. Dan dalam kenyataan ini, satu rudal bisa mengubah peta kekuatan dunia.